Hai, kali ini gue lagi penasaran sama mobil MPV 7-seater yang baru launch, yaitu Hyundai Stargazer. Sekarang gue lagi OTW ke dealer Hyundai. Penasaran, pengen lihat fiturnya secara langsung dan ngerasain impresi berkendara naik Hyundai Stargazer. Yuk, temenin gue. Oke, kita sampai di Hyundai Pancoran. Ini kita izin dulu buat ngevlog. Halo, selamat pagi. Ah, iya nih, mau lihat-lihat Stargazer. Ini udah ada unit ininya ya, display. Ada unit test drive-nya nggak? Tes drive-nya juga kebetulan kita ada. Oke, aku izin ya untuk ngevlog, boleh ya? Oh, boleh banget. Boleh ya, makasih. Nah, ini dia Hyundai Stargazer. Mobil ini adalah low MPV 7-seater dari Hyundai. Secara desain bisa kita lihat ini mirip banget dengan kakaknya, yaitu Hyundai Staria. Baik dari depan, samping maupun belakang kurang lebih mirip-mirip lah, cuman bedanya di konfigurasi pintu. Hyundai Stargazer dibekali dengan mesin 1500 cc dengan power 115 PS dan torsi 144 Nm, disandingkan dengan 6 percepatan untuk manual transmisi dan 8 percepatan untuk IVT atau automatic transmisi. Terbagi dalam beberapa trim level, ada active, ada trend, ada style, dan ada prime. Untuk yang manual hanya ada di active dan trend. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang interior dari Hyundai Stargazer. Sini bisa dilihat untuk kokpit bagian depannya cukup berbeda dan cukup mewah. Kita bahas lebih lanjut. Nih, di sini ada tanda pintu terbuka. Terus kalau kita tutup langsung mati. Nah, ini udah nyala untuk bagian entertainment systemnya. Terus kita lihat ke setirnya dulu. Sini karena ini tipe prime, jadi memang cukup lengkap untuk fiturnya. Sini ada cruise control, terus ada lane keeping assist, terus di bagian sini untuk jawab telepon, pengaturan volume, ada voice command, mode, dan lain-lain. Ini kalau beberapa kita lihat mirip banget ya kayak kereta. Kita lanjut ke sini. Sini ada entertainment system yang dashboardnya seolah menyatu dengan speedo. Terus ke praktisannya. Terus lanjut untuk kepraktisannya, di sini ada laci penyimpanan terbuka yang lumayan gede. Ini bisa buat nyimpan handphone, tisu, e-tol or something. Terus di sini juga untuk dashboardnya lumayan gede. Ini bisa buat naro-naro makanan lah ya. Jadi kalau lagi makan pakai styrofoam or something bisa taruh di sini. Terus di bawahnya ada laci kecil penyimpanan, nih kayaknya buat handphone aja sih. Untuk handphone yang lumayan lega bisa naruh 2 atau 3 handphone atau barang-barang kecil lainnya. Terus di bawah sini ada laci penyimpanan tertutup yang lebih gede, bisa buat naruh keperluan Anda. Di sini contohnya ada buku manual sama buku garansi. Terus untuk di bagian depan di sini ada wireless charging, nih ada tandanya key. Terus ini ada USB power outlet, kalau yang belum support wireless charging masih bisa pakai itu. Dan 12 volt power outlet. Terus ke bawah lagi di sini persneling matic, dia cukup gagah dan berkarakter ya. Bisa kita lihat untuk bentuknya juga nggak pasaran. Ini kayak model tuas throttle pesawat. Terus lihat ke sini sedikit, di sini ada 2 cup holder karena ini tipe prime, dia nanti bisa nyala. Terus diangkat di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup untuk di armrest. Nah, di sini untuk AC karena ini tipe prime, jadi dia udah pakai AC digital tapi masih single zone. Sini pengaturan untuk suhu, yang ini untuk kecepatan fan. Ini pencet-pencetannya udah sentuhan ya, bukan pakai tombol mekanikal. Untuk material di sini plastik keras. Sini juga, tapi ada aksen-aksen lekukan-lekukan. Di sini soft touch untuk armrestnya. Bagian depan plastik keras standar untuk mobil MPV. Oke, sekarang kita coba untuk
posisi berkendara. Hap, hap, hap. Untuk posisi berkendara ini bisa kita maju mundurin, tapi belum elektrik. Terus bagian kerebahannya juga belum elektrik. Terus ada pengaturan tinggi rendah untuk bagian pengemudi, dan ini coba gua atur untuk posisi berkendara ergonomis gua. Gue biasa emang agak commanding ya. Oke. Di sini bisa teleskopik sama tilt. Ini lengkap banget untuk kelas MPV. Ada tilt and teleskopiknya, mantep ya. Ini remnya juga masih yang konvensional, bukan yang tombol standar kayak gitu. Lanjut kita ke baris kedua. Sekarang kita tes baris kedua. Nah, ini di belakang posisi mengemudi gua, karena tinggi gua 184 cm, jadi jarak ke depannya cukup nyisa tipis 4 jari. Terus untuk ke atas ini lega. Kalau untuk rata-rata orang Asia mungkin akan berasa lebih lega karena badan gua kayak orang Eropa, jadi ya udah tersisanya segini. Di belakang ini kita lihat bagian sini ada nah, ada armrest, cuman dengan posisi duduk kayak gini armrestnya udah nggak bisa dikebawain lagi. Kalau kita ajak sedikit lebih tegak, nah posisi agak tegak gini, dia baru pas dengan armrest yang ada di kanan. Terus untuk material-materialnya, bagian pintu-pintu ini masih plastik keras, kecuali di bagian armrest ini soft touch. Terus di bagian belakang ada double blower. Ini bukan cuman ventilasi atau sirkulator, tapi dia mengalirkan pendingin juga. Terus ada USB port outlet, di sini ada 2, terus ada laci penyimpanan kecil untuk naruh handphone ketika lagi dicas. Dan di bagian belakang pengemudi ada kantong di belakang jok lumayan dalam. Terus di sini ada meja dengan kapasitas maksimum 3,5 kilo. Ini bisa dipakai untuk makan kalau lagi di rest area atau lagi jalan-jalan. Mantap. Terus untuk konfigurasi ini adalah konfigurasi yang bench, bukan yang captain seat. Jadi di tipe prime bisa pilih untuk captain seat atau mau bench 7 seater yang proper kayak gini. Untuk konfigurasi yang bench ini terbagi 60-40 atau 60-40, dan dia udah one touch tumble. Mantap, luar biasa. Oke. Untuk bagian sebelah kirinya udah isofix, jadi buat yang mau naro-naro tempat duduk tambahan buat baby carrier atau tempat bayi, ini udah mudah untuk pengaplikasiannya. Kita lanjut ke posisi row ketiga. Oke, kita coba untuk row ketiga. Kalau kata Om Obi, ini adalah untuk kasta terendah, jadi one touch tumble. Mantap, saatnya kita masuk. Hurra. Nah, kita tutup dulu. Kurang lebih ini seperti ini. Jadi untuk bagian kepala ini sempit, nyisa dikit banget karena postur gue 184 atau 185 cm. Postur orang Eropa. And the truth is here. Ya, kita turunin, kaki gue agak masuk. Nah, kita angkat untuk yang bagian 60%-nya dan sempit. Ini posisi duduk gue tadi di row kedua. Ini belum gue rebahin dan ini udah mentok banget. Jadi kalau Anda punya postur badan seperti orang Eropa, saran gue duduk di tengah atau di depan sekalian. Kurang lebih seperti itu. Ini bagian kepala belakang gue mentok. Terus untuk kepraktisan di sini luar biasa ya. Bagian row ketiga masih ada cup holder 2. Jadi cup holder dari MPV ini tuh banyak banget. Terus ada laci penyimpanan terbuka, nggak laci sih, tapi bisa buat naruh-naruh handphone. Dan di bagian kanan ada 12 volt power outlet, tapi bagian kirinya nggak ada. Jadi sampai row ketiga masih bisa ngecas. Luar biasa, gokil. Oke, kita lanjut habis ini mau nyobain test drive. Nah, ini kita baru ngebuka untuk bagasi Stargazer.
Kebetulan ini ada unit test drive yang akan kita cobain, dia captain seat. Dan untuk ini kita mau ambil shoot terkait bagasinya. Nah, ini kalau row ketiganya diturunin luas banget, seluas itu. Ini udah rata lantai, terus di bagian sini ada penyimpanan lagi untuk nyimpan dongkrak dan lain-lain, penyimpanan tertutup ya. Ini kalau kita tarik, dan kita posisiin selayaknya tempat duduk, ini kurang lebih muat koper yang cabin ya, tapi bisa ditaruh beberapa. Nah, kalau konfigurasinya captain seat gini disarankan sih 6, jadi 2 depan, 2 tengah, 2 di row ketiga. Nah, bisa 7 ya. Oke.